Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dilanjut setelah ada salib yang kepasang di gereja yang gak jadi si Marty bangun. Karena sesuai omongan si Jacob, dia pun bakal ngabisin si Mason kalau gereja dibangun di daratan. Marty pun langsung datang ke tempat si Mason. I told them that I would also invest. Thank you. We'll get the permits all worked out. Hey, Grace. Marty here. How much you planning? Di sini buat menyelamatkan nyawa si Mason beserta si Grace yang lagi hamil, Marty pun ngambil langkah cepat. Dia bakal ngasih kompensasi ke keluarga Snell akibat masalah kali ini. Water temperature in the riverine goes back to its natural state. I got back home, He sounds like he was a reasonable man. Sedangkan di tempat si Jonah, walaupun dia masih bocil, tapi rasa ingin tahu dia ini tinggi. Dia sering nonton video sejarah, salah satunya bencana burung jalak di Eropa yang merusak ekosistem di sana. Sampai ngebuat beberapa negara kerepotan karena gagal panen. Bahkan spesies langka hampir punah. Habis itu, Wendy pun nganterin anak-anak buat ke sekolah baru mereka. Di tempat lain, Russ ini datengin si Roy buat minta kejelasan kenapa Roy ini nyelamatin si Marty. Roy yang denger itu dia pun yakinin si Russ buat jangan lakuin itu lagi dan minta dia buat berjanji. Dia gak bakal coba buat ngebunuh Marty lagi. Promise me that you won't try to kill Marty. I won't try to kill Marty Bird again. Buat si Marty karena dia udah nyerahin uang $724.000 buat kompensasi. Sekarang dia pun harus cari cara tercepat buat gantiin uang itu. Every single cent that he took, $724,000 a month or so. They won't even notice that it was ever gone. Gives me the new batch to launder. I replace what I took. Kemudian Wendy pun lanjut kerja di tempat si Sam dan perdebatan pun terjadi karena Wendy ini gak suka banget sama selera ibunya si Sam yang naruh lukisan duyung di ruang tamu. Dan gak dari itu, ada seseorang yang pengen beli rumah karena itulah Wendy pun berangkat buat nunjukin beberapa rumah sekarang. Happen to have any other property similar to this? I'm going to take you to see a place at the Four Seasons. Excuse me, have we met before? Tapi di tengah jalan, Wendy yang lagi jelasin tentang beberapa rumah. Ternyata orang ini tahu semua tentang si Wendy. Yang mana itu ngebuat si Wendy ini jadi panik karena orang di sebelah dia adalah anak buah si Dario. Intinya orang itu ngasih peringatan lah ke si Wendy buat tetap putarin uangnya secepat mungkin. You stop being Wendy Bird. Let go, right? Deposits have slowed. Marty hasn't been to the Blue Cat. Dari kejadian tadi, Wendy ini langsung ngasih tahu si Marty dan karena itulah mereka ini harus nyari sebuah tempat usaha baru dan Wendy pun punya sebuah ide. Yaitu nyuruh si Sam dengan seluruh tabungannya senilai $900.000 buat mending investasikan aja ke si Marty yang dalam 2 tahun uang itu bakal menjadi $1,5 juta. Sam yang bisa dibilang anak mami, dia pun bilang dia bakal laporan dulu ke ibunya. 906,000. I mean, according to... Miser. For the rest of your life? Talk to you, she. I'll talk to her. Okay. And because then. Sedangkan di tempat si Marty, karena gak mau kejadian ini terulang lagi, dia pun nyuruh si Mason buat jangan pernah lagi apa-apain fondasi gereja. Tapi si Mason yang orangnya bebal, dia pun bilang dapat mimpi dia harus khotbah di sini. Akhirnya Marty pun ngasih tahu fakta menyakitkan kalau selama ini Mason diperalat sama si Jacob buat ngedistribusiin narkobanya lewat telur air. Jadi tetap ikutin aja perkataan dia karena taruhannya adalah nyawa si Mason dan si Grace beserta bayinya. Right to practice faith. We do, Marty. Hey, we're running heroin on the water every Sunday when you preach through hymnals that are past tribute. Who told you this? You ever notice that your hymn that all my parishioners are drug dealers? No, Mason. Hey. Di rumah Grace yang paham maksud si Marty kalau nyawa mereka ini dalam bahaya, dia pun coba buat jelasin ke si Mason yang masih aja batu. Bahkan dia ngasih tahu kalau Mason selamat dari tembakan si perampok bukan karena Tuhan, tapi bidikan si perampok aja yang amatir. We're not the kind of people who run from something like We this. have a child protecting you. The kid had at least until the baby's born, and then. Sedangkan di sekolah, guru di sana yang lagi nerangin betapa merusaknya narkoba buat hidup kalian nanti. Dan minta tanda tanganin kertas perjanjian tentang gak bakal menyentuh narkoba lagi. Jonah ini dengan kesadaran penuh nolak buat tanda tangan. Karena dia ngerasa hal ini yang rumit, narkoba emang ngebuat hidup menjadi rusak. Tapi di satu sisi, narkoba yang ngebantu perekonomian Amerika. That's simple. Drugs are addictive. They cause crime. Find something that says
It'd be great if people did. They need a house and clothes, and the family need the only cash available to prop up big banks. Abis ulah si Jonah itu tadi, para anak-anak di kelas pada jadi nggak ikutan ngeparap. Karena itulah akhirnya orang tua si Jonah pun dipanggil serta ngasih tahu kalau kakaknya juga berulah. Si Charlotte bolos sekolah. Yang mana itu ngebuat mereka panik dan nanyain ke si Jonah. Jonah ngasih tahu sebelum masuk ke kelas Charlotte ini ketemu sama si Watt. Ngedenger itu mereka pun langsung ngedatengin si Watt. Dan Watt pun ngasih tahu kalau dia nganterin si Charlotte ke stasiun. Charlotte pengen ke Chicago. Hey, Charlotte is missing. She said that she's going to Chicago. I walked her to the station, but that's just. Karena itulah Wendy sama Ruth bakal cari si Charlotte ke stasiun. Sedangkan si Jonah sama si Marty bakal ke tempat si Sam ngebahas tentang investasinya. Yakinin ibunya si Sam. Sedangkan di tempat si Jacob, dia ini tiba-tiba kedatangan si Pastor Mason yang intinya Mason ini ngasih tau kalau sekarang dia udah tahu apa yang dilakuin si Jacob di khotbah dia. Ngedenger rencananya udah bocor, Jacob pun akhirnya ngasih tahu kalau alasan si Marty ngebuat gereja buat si Mason itu karena dia pengen ngecuci uang. Pastor yang ngedenger itu dia pun makin dibuat stres dan Jacob pun mulai masuk. Dia nyuruh si Mason ini buat pengen ikut sama siapa. Karena mereka berdua ini sama-sama pendosa dan akhirnya Pastor Mason mutusin buat tetap khotbah di air. Dia bakal nyadarin jamaatnya yang menjadi pengedar buat tobat. Can't preach on the water for you anymore. For me, on Sunday mornings in the Blue Hymnal, somewhere between the Psalm and Marty Bird wants to build money launderer, son. He wants to build, see how much building he pays for in cash. I'm going to preach to those who committed grievance. Sedangkan di tempat si Wendy, sekarang dia ini udah sampai di stasiun dan langsung bergas buat nyari keberadaan si Charlotte. Yang untungnya mereka ini masih sempat, Charlotte ini belum sempat pergi. Mom? Charlotte. I want our life back. Abis itu mereka pun pergi ke lapas buat nganterin si Ruth yang pengen ketemu ayahnya. Di sini intinya ayahnya si Ruth ini yang tahu kalau rencana si Ruth ini gagal. Dia pun bilang jangan pernah temuin dia lagi sebelum Ruth ini berhasil ngabisin si Marty. Tell me why Marty Bird's still alive? To pick them up and bring them back. Don't come back here until he's dead. Di tempat si Wendy, dengan skill negosiasi dia yang udah next level, dia pun coba jelasin benefitnya investasikan ke dia. Serta dia akhirin bilang kalau lukisan duyung di belakang si Sam itu bagus banget, cocok sama ruangannya. Yang mana itu ngebuat ibunya si Sam ini yang awalnya bebal nolak, jadi lulu nerima si Marty buat jadi investornya. But aggressive investment schemes, that safety and trust thing. The way I invest mine, safe, you can trust me. Taking this to the guy I've worked with for years and tell him. Sam, I appreciate the meeting. Yeah. It's a beautiful piece of art, by the way. Come on back in. Right now. Sedangkan si Marty, dia yang udah dapat kepercayaan keluarga si Sam, dia pun langsung mindahin semua uang si Sam buat deposit ke si Dario. Dan di tempat si Sam, karena perkataan si Marty tadi yang muji lukisan duyung selera ibunya ini malah makin pede buat taruh lukisan itu di rumah yang bakal dijual. Yang mana perdebatan pun terjadi sampai si Sam ini ngasih tahu kalau si Marty adalah istrinya si Wendy. Mom, you work for me, remember? Where do you think Marty Bird lives, Mom? What do I care? Paper's back. I'm gonna rip them up. You want him back? Why don't you call him? Wendy Davis Bird. Di tempat si Roy, tiba-tiba Ras datang ngebawa sebuah brosur tempat toko pancing yang dipengenin si Roy sebelumnya. Yang mana itu gak buat si Roy ini senang karena dia pengen cuman si Marty yang jadi investornya dan nyari bukti gimana caranya Marty ini ngecuci uang. Me and Kinko's for our place. Luger open face reels, Sims lug sole waiters. Remember? Sedangkan di tempat si Pastor Mason, karena dia ngerasa udah dihianatin sama si Marty, pada akhirnya dia pun mutusin buat ngebakar pondasi gereja si Marty. Our lives are different, Jacob. Di rumah, Wendy sama si Marty ini ribut gede yang awalnya cuma ngebahas si Charlotte akhirnya merembet ke perselingkuhannya si Wendy. What we feel, Wendy. Right now, let's be honest. Let's do it. Can you? On your computer of me. If you knew, why didn't you come? You came home to this family. You were living a fucking life. Stop. That's fucking bullshit. Do you know how many times you could have said no? Kemudian cerita pun mundur ke 7 tahun lalu, yang mana di sini Marty sama si Wendy masih lengket-lengket yang gak ribut mulu kayak di masa depan. Final sign off for the tanks, you know, and the rest is history. What the impact around the world? It's difficult. Marty, I know he won a coin flip or else he wouldn't have been on the plane. Dan pas di Verma,
Marty ini kedatangan si Dario untuk pertama kalinya. Di sini Dario berencana buat nyari manajer di bisnis dia. Tapi Marty yang orangnya apa-apa harus lihat angkanya dulu. Dia pun bilang bakal ngecek laporan keuangan si Dario. Really concerned with how much you benefit? Or did this sole focus thoughts? Yeah, okay. I'll be waiting. Well, this. Sedangkan si Wendy, dia yang dulu pernah kerja jadi tim sukses Obama, sekarang dia pun memutuskan untuk balik lagi kerja jadi tim sukses dari salah satu calon presiden yang baru. Tapi karena Wendy udah lama nggak kerja dan udah berumur juga, dia pun akhirnya ditolak. Worked on it in 2002. looking for here is a press manager with their finger on the Young people. Buat kehidupan si Roy, dia tetap udah belok di masa lalu dan dia ini sayang banget sama ibunya. Okay. Kemudian Marty baru balik kerja. Di sini Charlotte sama si Jonah ini masih pada bocil banget, sedangkan si Wendy dia lebih stres banget karena habis ditolak kerja. Okay. Will you do me a favor? Hi. I still had a choice. Besokan harinya Dario ini ketemu sama si Marty lagi di kantor, tapi kali ini dia udah baca semua laporan keuangan si Dario dan nemuin kejanggalan, ada angka-angka yang dimanipulasi. Intinya ada yang mencuri dari si Dario. Nggak dengar analisis si Marty yang detail jago banget. Dario ini jadi tertarik buat ngerekrut si Marty. Tapi Marty tolak tawaran itu karena masih ragu gak tahu apa bisnis si Dario ini sebenarnya. Yeah, a couple things actually. Not anomaly and a few other discrepancies. It seems that someone could be Work together. Yeah. Yeah, business is very busy right now, but Dude, are you Sedangkan di tempat si Roy, sekarang dia ini pengen pindah rumah sama cowoknya, tapi tiba-tiba ibunya ini jatuh pingsan. You see, you put worms on the end of the hook, and then God, she's out of her mind. Malamnya, Marty yang lagi tidur tiba-tiba dia telepon sama si Dario yang ngajaknya buat minum bareng sekarang. Di sini intinya Dario ini ngebet banget, pengen ngerekrut si Marty. Dan si Marty pun udah tahu kerjaan itu, yaitu mencuci uangnya si Dario. Dario nggak bisa ngelak, dia penjelasin penghasilan si Marty ini bakal berkali-kali lipat sampai Marty nggak perlu mikirin uang lagi buat segala biaya kehidupan. Walaupun tawaran itu sangat menarik buat si Marty, tapi buat sekarang dia ini nggak bisa ambil tawaran itu. clean your money. find a pristine money guy? Your great grandkids tweet what you can while you can. I just, Able to provide. Wendy would never go for it. Sedangkan di tempat si Roy, dia lagi nganterin ibunya ke rumah seseorang, ngerasa ada yang nggak beres sama rumah itu, dan coba buat masuk ke dalam. Yang mana ternyata kenapa ibunya ini bisa sakit-sakitan, itu karena pengaruh narkoba yang selama ini ibunya konsumsi tanpa sepengetahuan si Roy. Di tempat si Marty, dia yang lagi berdua sama si Wendy, dia pun nawarin si Wendy buat healing, tapi ini gratis. Ada klien yang nawarin sebagai ucapan terima kasih. I'm very aware that I've been. Do we go somewhere? It's a thank you. For? So what, you're saying this guy's in the mob? I don't know what the hell he is. He asked me to look through his portfolio every once in a while. It could be fun. Karena itulah sekarang, Wendy, Marty, Bruce dia pun datangin undangan dari si Dario main ke tempatnya buat liburan. I'm gonna take Wendy's advice and reel it back. Reel it back, my friend. Just offsets the time when he made speech at our. Thank you. This is good. So the fellas can. What do you do for Dell exactly? Pas lagi ngambil makanan, Bruce yang curiga sama bisnisnya si Dario. Marty pun ngasih tahu Dario ini seorang kar dan butuh seseorang buat mencuci uangnya. That's what I do. I'm Graphic? You kidding me? Listen, I'm down for whatever's in the bank account. Right? Malamnya, Marty yang lagi berdua sama si Wendy, dia pun cerita tentang tawaran si Dario yang bakal ngasih banyak uang ke mereka dan minta tanggapan si Wendy. Wendy yang denger itu dia pun percayain semuanya sama si Marty. Apapun keputusan si Marty, dia bakal ikut. very generous offer to work for him. It's great. Well, I'm sure that it is, but this money are we talking about? I mean, no one's gonna. If we did do this, I mean, Gonna do this? Yeah. Besokan harinya, pas mereka berdua lagi OTW balik, tiba-tiba mereka ini ngalamin kecelakaan ditabrak mobil lain dari samping.
an accident. Ever made, no matter how small. Beberapa minggu kemudian, Marty sama si Bruce ini datang ke markasnya si Dario buat ngebahas kerjaan yang akhirnya dia bakal ambil, setuju buat kerja sama si Dario. Di tengah itu, Dario pun manggil salah satu anak buahnya ngasih tahu kalau dia sekarang dipecat karena udah berani nyuri uang dia. Isn't going to be hanging around much anyway because he's a cheat. Fucking son's life. I didn't talk to him. Stop. Dang. It is to have someone on board that I can trust. Dan itulah awal mula gimana si Marty bisa bekerja sama si Dario, orang kartel. Dengan itu, episode kali ini pun bersambung. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.